Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini kita pulang menuju Medan. Ya, ini banyak bunga-bunga ya, bunga-bunga pelantikan pembantu direktur ya, atau wakil direktur 1, 2, 3, dan 4. Wah, ramai sekali. Keren. Semoga penjabat-penjabat ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga ada perubahan yang signifikan di Politeknik Negeri Medan. Itu Biro Rektor USU. Yang lama dan yang baru. Oke sahabat, kita langsung pulang. Hari ini bukan sengaja ya, hari ini kita cepat pulang. Kenapa? Karena mahasiswa kita hari ini tadi melaksanakan kuis. Ya, kuisnya menggambar, ujiannya menggambar. Kuisnya durasi waktunya kita kasih hanya dalam waktu 60 menit untuk 3 gambar. Ya, sebenarnya kita ingin melihat keseriusan mereka ya dalam berlatih selama 5 minggu belajar. Ternyata sebagian besar mereka memang belum bisa. Dari 3 gambar yang diberikan, mereka rata-ratanya hanya siap 1 gambar. Aduh. Kadang kita sebagai pengajar ya, kita sudah mengajar dengan ekstra, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, materi yang diberikan tuntas, diajari, dibimbing di dalam setahap demi setahap, mulai dari gambar yang termudah sampai gambar yang sudah termasuk kategori rumit, walaupun belum rumit yang lebih besar ya. Kita katakanlah menengah ya. Sedangkan ujian yang kita berikan tadi, gambarnya pun menengah-menengah aja, tidak terlalu sulit sebenarnya. Tapi mereka tetap juga tidak selesai. Itulah kualitas mahasiswa yang kita ajari. Padahal mereka sudah punya laptop, tapi mengapa mereka tidak mau berlatih ya? Ya, intinya kalau yang saya lihat sih, kalau dirata-ratakan tadi itu sebenarnya separuh dari kelas itu serius ya, cuma mereka memang tidak punya kemampuan ya dalam menyelesaikan gambar tersebut. Paling nilainya untuk nilai kuis 35, karena kita kasih 3 soal ya. Kalau 3 soalnya itu selesai, maka nilainya 100. 2 gambar selesai 70, 1 gambar selesai 35. Kelas pagi pun tadi demikian, sama saja. Hasilnya tidak optimal. Dibilang kecewa, sebenarnya saya sebagai pengajar ya kecewa ya, karena hasil bimbingan kita itu, hasil didikan kita itu ya, hasilnya tidak sesuai dengan target. Seperti mungkin sering saya ungkapkan, mungkin di mata kuliah saya mereka ini nggak bisa mengikuti, nggak mau berlatih. Kalau di kelas bagian rata-rata itu bisa mengikuti sebenarnya dari yang kita sampaikan. Tapi karena mereka nggak mau berlatih. Karena inti dari semua belajar itu adalah harus mengulang dan berlatih. Kenapa itu? Banyak.
pecah. Ya, tapi memang nggak satu jaminan ya kalau mata kuliah kita ini mereka gagal atau nilai D lah kita katakan, bukan berarti mereka nanti gagal di luar sana, tidak. Ada sebagian dosen berprinsip ya nggak apa-apa, mereka diluluskan aja dengan nilai minimal. Ya, jadi saya berpikiran mengapa kita adakan ujian, karena ujian itu kan ingin melihat tingkat kebisaan mereka. Biar mereka nggak berpikiran yang penting datang lulus nggak gitu ya mau kita hargailah orang yang berprestasi dengan memberikan nilai bagus, dengan orang yang memang tidak ambil peduli. Ini tadi sebenarnya ada satu orang yang selesai 2 gambar. Cuman gambar kedua itu posisi dari bendanya itu tidak sesuai dengan gambar soal. Ya, tapi diam-diam saya maklumin, saya anggap selesai 2 gambar. Padahal dari awal sudah kita wanti-wanti, posisi gambar yang kamu kerjakan itu harus betul-betul sama persis dengan posisi gambar soal. Sudah kita wanti-wanti. Oh iya, sedikit ya sahabat, informasi dari kampus bahwasanya Politeknik Negeri Medan pada tanggal 24 atau 25 September kemarin sudah dilantik direktur baru. Ya, direktur baru Politeknik Negeri Medan. Namanya Bapak Idam Kamil. Ya, dia adalah seorang doktor jurusan teknik mesin ya. Dan tadi yang kita lihat di bunga-bunga tadi itu ucapan selamat untuk wakil direktur. Wakil direktur di Politeknik Negeri Medan ini ada sebanyak 4. Ada namanya Wadir 1, itu bagian pendidikan. Wadir 2 bagian keuangan. Wadir 3 kemahasiswaan, dan Wadir 4 bidang kerjasama keluar. Artinya kerjasama politeknik ke industri di luar dari politeknik. Itu tadi ya 4-4-nya. Dan ke-4-4-nya tadi itu adalah semuanya laki-laki. Kalau yang masa jabatan sebelumnya, pembantu direkturnya itu yang pertama bagian pendidikan adalah perempuan. Ya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada direktur yang menjabat sebelumnya, Pak Abdul Rahman. Karena jasa beliau dalam menjalankan tugasnya di Politeknik Negeri Medan dalam masa satu periode jabatannya itu, ya saya lihat berjalan dengan baik. Ya, di situ banyak program-program studi yang baru bermunculan, baik itu yang D3 maupun D4. Ya, ini masa kepengurusan atau masa menjabatnya beliau.
orangnya pun ramah ya, Pak Abdul Rahman ini orangnya ramah. Karena sebenarnya jabatan itu kan hanya jabatan sebenarnya ya. Kalau orang yang pribadinya memang baik dia memiliki jabatan yang tinggi maupun tidak memiliki jabatan atau dosen biasa, ya maka perlakuan dia ke kawan-kawannya sama saja ya, artinya bagus. Pak Abdul Rahman ini dosen politeknik untuk jurusan sosialnya ya, akuntansi. Tapi saya sendiri yang dari teknik mesin, beliau baik ya, hubungan baik, ramah. Semoga Pak Abdul Rahman sehat-sehat selalu, Pak. Dan artinya sudah, alhamdulillah, jabatan sudah diserahkan kepada generasi berikutnya, walaupun hanya satu periode. Tapi sebenarnya jujur, jabatan itu sebenarnya adalah beban. Tapi kalau misalnya itu bisa kita laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, itu mendatangkan pahala ya. Tapi kalau misalnya terselewengkan, mendatangkan dosa. Apalagi mencari keuntungan dari jabatan. Makanya jabatan itu adalah cobaan. Makanya saya bilang kalau misalnya sudah tidak menjabat lagi, itu sebenarnya alhamdulillah banget. Ya biarlah generasi atau periode berikutnya ini orang yang menggantikan bisa lebih amanah lagi dalam menjalankan pekerjaannya, bisa membuat politeknik menjadi lebih maju lagi. Kebetulan direkturnya yang sekarang ini Pak Idam dari jurusan teknik mesin, saya sendiri dari teknik mesin. Sebenarnya Pak Idam ini, kalau saya manggilnya biasanya abang ya, karena inilah senior saya di teknik mesin USU. Beliaunya ini angkatan tahun 91 di USU, saya 93. Orangnya pun ramah, baik, fair aja. Tapi walaupun demikian, kalau bisa tugas kita sebagai pimpinan itu memang harus betul-betul kita jalankan. Bukan hanya sekedar dijalankan, tapi dikembangkan. Artinya politeknik itu hendaknya bisa dibuat lebih maju lagi, baik dari sisi kualitas mahasiswanya, sisi kualitas dosennya. Artinya dosen-dosennya itu dosen-dosennya masih muda atau yang menengah ya, itu kalau bisa dilakukan training keluar untuk menambah wawasan mereka dalam dunia industri atau aplikasi dari suatu software yang diajarkan tentunya di kampus. Ya, kita lihat saja, semoga itu terlaksana sehingga bisa menyenangkan seluruh pihak. Karena jujur saja, kalau di teknik mesin sendiri, kami ada namanya yang lab CNC, komputer numerikal ya. Itu mesin-mesinnya semuanya, boleh saya katakan semuanya sudah rusak. Sebelum saya masuk ke situ pun mesinnya itu, kalau nggak salah pun dulu informasinya, ketika saya masih kuliah pun mesinnya itu juga. Sebenarnya mesin itu sudah sangat tua sekali, sudah sangat layak untuk diganti. Jadi harapannya untuk direktur baru yang peduli dengan asalnya, artinya teknik mesin, mestinya teknik mesin itu lebih serius, lebih diseriusi untuk dipikirkan. Bukan berarti jurusan lain tidak ya, jurusan lain tetap berjalan,
Tapi mesin ini juga lebih diseriuskan karena sudah banyak sekali peralatan-peralatan yang tidak bisa dipakai lagi ya. Karena program CNC ini biasanya digunakan dia di industri besar ya, digunakan di industri besar. Jadi kalau mahasiswa kita punya skill atau kompetensi di bidang ini ya, maka dia bisa direkrut oleh industri besar, mulai dari mendesain gambar sampai proses pemesinannya menggunakan CNC. Sebenarnya seperti itu, dan itu sekarang ini tidak ada sama sekali. Ya, jadi kalau misalnya sahabat-sahabat semua atau orang tua kami semua, kalau ada anaknya yang kuliah di Politeknik Negeri Medan atau misalnya mau masuk Politeknik Negeri Medan khususnya teknik mesin, ya seperti itulah kondisinya. Tapi kalau misalnya mesin-mesin itu sudah masuk, waduh, tidak bisa saya bayangkan kalau mesinnya masuk kemudian dosennya di training, maka alumninya pun nanti kualitasnya bagus, skillnya banyak, dan tentunya bisa dipakai di luar ya sebagai tenaga kerja yang terampil. Ya mudah-mudahan saja, saya pribadi sih berharap banyak kawan-kawan pun yang memang pengen mesin itu maju berpikiran sama seperti saya. Kalau dosen-dosen yang sudah tua yang mau pensiun, mereka pun tidak terlalu ambil pusing lagi dengan keadaan politeknik sekarang, karena mereka ada yang tahun ini, ada yang tahun depan sudah mulai pensiun besar-besaran. Ya begitulah hidup, semua ada masanya. Semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya gitu. Jadi jangan kita pernah berpikir kita selalu di atas. Ingat, kita akan ke bawah juga. Jadi sebagai apapun posisi kita, jabatan kita, kalau kita melaksanakannya dengan enjoy dan penuh tanggung jawab, ya insya Allah hasilnya bagus. Minimal paling tidak kewajiban kita itu bisa kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga gaji yang kita terima dari pemerintah itu betul-betul dibayarkan ya sesuai dengan kewajiban kita. Ini simpang wajib macet, lampu hijau. Itu kan sahabat kan? Kalau sahabat-sahabat kira-kira bagaimana pendapatnya? Karena setiap orang kadang memiliki pemikiran yang berbeda-beda ya. Saya ini sebenarnya berbicara secara umum saja. Kita tidak boleh terlalu, mungkin ada orang yang berkata, yang penting sudah mengajar gitu. Yang penting sudah datang. Kalau kita tidak, jangan seperti dosen saya dulu ketika kuliah di USU. Sedikit cerita ya, saya tidak sebutkan orangnya. Sedikit cerita. Kalau kami dulu kalau kuliah itu ada dosen tertentu itu sesuai jadwal. Misalnya dikatakan kita masuk kuliah jam 4 ya, gitu ya. Oke, kita datang jam 4. Tapi dosennya belum datang, kita tunggu lama.
datang, setengah 5 belum datang, jam 5 belum datang, 5.15 kita pulang. Oh rupanya datang dia setengah 6. Yang sabar menanti ya belajar masuk, tapi sebentar. Setelah itu isi absensi pulang. Ya, makanya dosanya itu dulu terkenal sekali dengan dosen yang suka-suka ya. Masuknya jam berapa, datangnya jam berapa. Kemudian kalau bikin jadwal pengganti suka-suka juga. Ya, tapi kita jalani juga. Kita jalani dengan yang namanya posisi kita mahasiswa ya. Kalau zaman dulu kita apapun ceritanya masih kita hormati dosen kita itu. Kalau sekarang tidak. Apalagi guru kita dulu waktu kita ya SD, SMP, SMA. Kalau sekarang tidak. Guru, dosen itu dianggap seperti kawan. Mahasiswa itu rata-rata kalau kita lihat karena walau alam lah ya. Karena sifatnya itu ada sebagian yang cuek, acuh tak acuh. Datang terlambat, datang terkadang masuk kelas itu tidak bawa tas, tidak bawa buku. Seperti yang tadi ya, dia datang terlambat, tidak bawa buku, tidak ada tasnya, tidak bawa apa-apa. Mungkin bawa kunci kereta aja cuman, atau kunci motor. Ya begitu. Padahal ujian dan tidak dapat ya. Itulah kadang kondisi mahasiswa ya. Ini keluh-keluhan seorang pengajar kepada sahabat-sahabat semua. Sambil menyetir, sambil ngobrol. Saya masuk Politeknik ini mulai tahun 2002 akhir. PNS-nya 2003. Dulu masuk PNS itu setelah PNS 100%, gajinya itu nggak sampai 1 juta sahabat. Gajinya nggak sampai 1 juta, berapa ya, 600 atau 700 gitu. Tapi entah kenapa dulu mengambil PNS. Ya tapi syukurnya kalau kita dosen PNS ini waktu luang kita banyak, kita bisa melakukan aktivitas lain yang bermanfaat untuk kita, bisa melakukan kerjaan lain di luar gitu ya, kita sambil. Tapi kewajiban kita di kampus itu kita jalankan dengan baik. Sebenarnya kalau kita ada modal dan memang serius membuka suatu usaha, sepertinya penghasilan dari usaha itu lebih besar daripada PNS. Ya. Saya pun beberapa kali sudah pernah membuka usaha dan hasilnya bagus, bisa menabung istilahnya, bisa menyimpan uang. Karena kalau dari PNS ini kita nggak bisa menyimpan uang. Kalau misalnya gaji kita 4 juta, paling bisa kita simpan nanti 500.000. Kalau nanti ada lebihan gaji, paling tersimpannya 1 juta. Bahkan kadang bisa nggak tersimpan sama sekali karena adanya keperluan mendadak. Gitu ya. Kalau kita jualan
Pertama, kita tiap hari megang uang. Ya. Jadi saya pun dulu pernah buka usaha, selain saya dulu ngajar di Politeknik ini, saya juga dulu ngajar bimbingan belajar di Medan. Ada bimbingan belajar persiapan masuk STAN sama STIS di Medan. Bimbelnya terkenal juga, bimbel untuk sekolah kedinasan. Saya mengajar di situ. Waktu privat les, bukan privat ya, waktu intensif persiapan untuk masuk STAN intensif ya, bisa nanti satu hari itu kita 6-7 les. Lumayan gajinya, tapi capeknya pun lumayan, tapi puas. Karena biasanya yang kita ajari itu kan orang-orang yang serius mau belajar. Jadi lelah kita itu, serius kita itu mengajari, membimbing, terobati dengan mereka yang mengerti dan paham, bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik dari yang mereka terima dari kita. Saya rindu suasana seperti itu. Cuman kalau sekarang disuruh mengajar bimbel lagi, rasanya sudah tidak kuat. Karena saya dulu ketika mahasiswa pun tingkat-tingkat akhir, 1 tahun terakhir itu sudah ngajar bimbel. Kalau dari tingkat 1 kuliah sudah ngajar privat les anak SD SMP. Begitulah perjalanan hidup. Selain ngajar di bimbel, berjalannya waktu, pernah juga saya buka bimbel di daerah Binjai, berjalan sekitar 3 tahun. Pas Covid kemarin kita tutup. Lumayan juga, alhamdulillah, penghasilan dari situ tambahannya. Kemudian yang kedua, kita juga pernah buka, saya juga pernah coba-coba menjadi penulis buku. Dan ada beberapa buku yang kita terbitkan ke penerbit di Bandung. Penghasilannya pun alhamdulillah karena penjualannya bagus. Jadi uang dari tambahan-tambahan seperti itu bisa tersimpan semua. Bisa tersimpan semua. Sedangkan yang dari gaji dari PNS ini jadi bagi-bagi. Kalau dulu untuk adik-adik, untuk orang tua dan keluarga tentunya. Seperti itu. Kemudian setelah jadi penulis, diterbitkan bukunya ke penerbit Informatika Bandung ya. Dan Rekayasa Sains namanya. Lalu terpikir untuk membuat penerbitan buku sendiri. Lalu kita buat penerbitan buku sendiri. Kita juga sudah kerjasama ke distributor buku nasional di Jakarta. Cetak bukunya pun kita sudah kerjasama dengan orang Jakarta. Ya. Tapi sekarang semua lagi redup. Penjualan buku sudah kosong. Penerbit dari penerbitan kita pun belum jalan lagi. Menerbitkan buku ke penerbit lain pun belum jalan lagi. Semenjak Covid kemarin ya, sampai sekarang belum ada perubahan. Sepertinya orang untuk beli buku itu kok makin malas ya setelah Covid kemarin. Makanya buku yang sudah kita serahkan ke penerbit pun belum diterbitkan sampai sekarang. Sabarlah menanti. Ya begitulah perjuangan hidup. Tapi dari usaha yang kita buat itu tersimpan uangnya dan ada hasilnya.
Jadi bukan kita buang percuma. Dari situ bisa kita beli kendaraan, bisa kita bangun rumah. Alhamdulillah, rumah kita yang di Gang Kodam itu, Jalan Jati Sunggal, itu adalah hasil dari nulis dan nerbitkan buku, dari penerbitan buku. Ditambah lagi dari buka bimbel kemarin, bimbingan belajar. Intinya setelah kita ngumpulin uang, berikutnya itu ya tentunya kita tabung lah. Ya, ini polisi cepet macet simpang. Itulah sahabat, jadi sekarang ini pun pengennya mau buka usaha lain apa lagi gitu. Itulah sedikit tentang kisah Politeknik Negeri Medan dan kisah saya sendiri ya dalam menjalani kehidupan mulai dari masuk Politeknik sampai sekarang. Ini simpang saya Semayang, simpang ke kanan ini ke jalan tol. Jalan tol, kalau ke kiri ke Binjai, kalau ke kanan ke Medan. Simpang saya Semayang. Sebenarnya aktivitas yang kita lakukan ini, kalau kita sabar dan tekun, ya insya Allah berkah. Berkah dalam artian uangnya terkumpul, banyak orang yang kita bantu, ya paling tidak keluarga kita, adik-adik ya. Karena rezeki yang berkah itu kan berbagi juga. Duit yang berkah itu bukan duit yang kita simpan di suatu tempat dan tidak dikeluarkan untuk apapun ya. Dikeluarkan saja. Putar modal. Buka usaha. Kalau buka usaha harus konsisten gitu ya. Mobil truk keluar. Ini jalan ini memang jalan lintas provinsi ya, Medan Aceh, Banda Aceh. Makanya ramai kendaraan. Selain angkutan Medan Binjai. Perjalanan kita hari ini lancar karena kita juga pulangnya cepat. Sampai lama-lama di kampus ya. Nggak ada mau dikerjain. Tadi jaringan internetnya pun lelet.
Canva saja, website Canva nggak sanggup. Nggak jelas internetnya. Ini mudah-mudahan nanti setelah ganti pejabat baru yang sekarang ini, yang sudah menjabat sekarang ini, mudah-mudahan fasilitas untuk dosen dan mahasiswa dibenahi semua juga. Ya, kita berharap banyak sih. Kalau misalnya tidak berjalan, ya berarti penjabat itu hanya sebagai simbolis saja, tidak punya ide untuk mengembangkan dan memajukan politeknik. Untuk apa menjabat kalau hanya untuk duduk saja dan untuk disegani? Mudah-mudahan ada perubahan. Tapi sebenarnya walaupun politeknik ini fasilitasnya, khususnya teknik mesin sepertinya ya, jurusan lain saya juga nggak mengikuti. Tapi informasinya jurusan lain itu fasilitasnya bagus-bagus ya. Labnya bagus, lab komputernya bagus. Walau alam lah ya, nggak tahu. Tapi sebagian mungkin ya, informasinya sebagian saya dapatkan bagus. Jadi kalau anak-anak sahabat sekalian masuk politeknik, ya tetap anjurkan saja untuk rajin berlatih dan belajar. Memang sebagaimana kita ketahui ya, keilmuan yang kita dapatkan di politeknik ini tidak semuanya bisa kita aplikasikan di tempat kita nanti diterima untuk bekerja. Yang paling tidak kita punya modal untuk itu, bekal walaupun sedikit. Seperti saya dulu ya, saya dulu di kampus ada belajar yang namanya teknik kimia. Kemudian ada belajar tentang turbin, ketel. Ya. Waktu itu saya setelah tamat kuliah, tidak lama kemudian, hanya dalam hitungan 3 bulan atau 2 bulan, setelah ikut seleksi, lulus di pabrik kelapa sawit. Yang mana di pabrik kelapa sawit itu ada di situ turbinnya untuk membangkitkan listrik. Kemudian ada juga ketelnya, ketel uap. Jadi ilmu kita tentang itu yang kita pelajari dulu di kampus langsung nyambung gitu, maksudnya langsung nyambung. Kemudian proses pengolahan air dari sungai untuk air umpan ketel atau boiler. Selama ini kita hanya menghitung-hitung saja, ternyata perhitungan itu digunakan, diaplikasikan waktu memfilter air sungai itu, sehingga hasilnya sesuai dengan standar untuk dimasukkan ke ketel. Itu praktiknya ya, ada bahan-bahan kimia yang dicampur-campurkan sesuai dengan ukuran-ukurannya. Karena kita sudah punya modal dan paham, ya langsung nyambung gitu. Tapi kalau misalnya selama kuliah kita nggak serius, apa yang disampaikan dosennya nggak masuk ke otak, kalau dulu istilahnya nggak bisa lulus ya, kalau sekarang mau nggak mau lulus juga. Itu dia, itu sebenarnya. Tapi nggak semua ilmu kita itu bisa kita terapkan. Tapi paling tidak kalau kita ketemu dengan bidang itu, kita tidak belajar lagi dari nol, karena ilmunya sudah kita
pernah pelajari. Ya gitulah sahabat, unek-unek bukan unek-unek ya, sharing tentang perjalanan hidup, pengalaman hidup. Kawan-kawan pun, sahabat semua pun, kalau ada pengalaman hidup silakan dituliskan di kolom komentar ya, kita sharing-sharing. Pada tahun 2000 berapa ya, sebelum covid saya juga pernah ikut pelatihan ke Batam, Pulau Batam, yang dikoordinir oleh Dikti, yang mana pesertanya adalah seluruh dosen perwakilan seluruh dosen politeknik negeri di Indonesia. Di situ pelaksanaan pelatihannya itu di sebuah industrinya adalah industri, inilah mahasiswa-siswa ini ya. Inilah siswa-siswa yang nggak punya nalar ya, nggak punya ini, nggak ada dia untuk belajar ya, hanya balap-balapan aja. Nah, lihat sahabat, gilanya banyak. Itulah otaknya nggak ada mau belajar, itu mau main aja. Itulah yang mungkin yang jadi geng motor itu. Nauzubillah ya, kalau anak kita sempat ke situ, nauzubillah. Mudah-mudahan semoga dapat hidayah dan bisa hidup normal ya. Nah, ngobrol sampai mana tadi? Lupa saya, sahabat, lupa. Maaf ya. Karena sedikit cerita tentang geng motor itu di daerah, namanya di daerah Jalan Tol Binjai ya, mau menuju masuk Jalan Tol Binjai dari Jalan Megawati namanya. Di situ banyak sekali kumpul geng-geng motor. Mereka adu balap. Pernah ada terdengar di grup Binjai ya, di grup Binjai di Facebook, bahwasanya ada salah satu rekan mereka yang balapan lalu terpental, jatuh dan mati. Tahu apa yang mereka ucapkan? Selamat jalan sahabatku, perjuanganmu akan kami lanjutkan. Seperti itu, bukannya berpikir Allah mati sia-sia gitu ya kan. Sedih orang berpikiran seperti itu. Tapi ya namanya manusia ya, sejuta manusia sejuta pemikirannya. Kadang 10 orang baik aja, 10 model pemikiran baiknya. Nah, gitu. Kadang berbeda, ada juga yang sama ya. Seperti itu. Karena memang pemahaman itu yang membuat kita jadi berbeda. Ya begitu sahabat. Mereka bangga dengan keurakan mereka. Tak peduli dengan orang di sekelilingnya, di sekitarnya. Sebenarnya kalau mereka membalap-balap, cari suatu tempat yang sepi, yang kalau mereka jatuh mati, misalnya tinggal korek lubang, campakkan tanam gitu. Kalau bisa orang tuanya pun nggak tahu ya kan, karena kasihan orang tua itu. Mereka sudah lelah, mulai dari melahirkan sampai kondisinya itu. Tak ada menghargai orang tua.
lagi, itulah hidup. Ada yang baik, ada yang sangat baik, ada yang sayang sama orang tuanya, ada yang musuh orang tuanya, ada sayang sama gengnya. Macam-macam lah. Memang intinya hidup ini harus banyak tarik ulur, memaklumi. Oke sahabat, kita mau tuh modelnya satu tuh. Ini juga satu sukanya saya ya merekam ini. Sebenarnya dari dulu pingin setiap saya pergi ke kampus, pulang ke kampus, atau jalan kemanapun mau divideokan gitu. Jadi banyak tingkah-tingkah orang yang di jalan raya ini yang kita jumpain yang aneh-aneh. Kalau saya menyetir seperti ini, yang saya lihat hanya satu sisi atau dua sisi. Tapi kadang kalau ketika kita putar kembali video ini, kita tonton, ternyata banyak hal-hal yang terjadi yang bisa kita lihat. Nanti kita akan cerita-cerita lagi tentang hal-hal yang lain ya sahabat sekalian. Misalnya pengalaman saya ketika mengajar di bimbingan belajar, pengalaman membuka bimbingan belajar, kemudian pengalaman menjadi seorang penulis dan memulai menulis buku-buku. Kemudian pengalaman membuat sebuah penerbitan buku. Sebenarnya yang paling menjanjikan itu, yang bisa mendapatkan uang cepat dan banyak, cepat ya, itu adalah membuka penerbitan buku. Tapi kita perlu modal. Modalnya tidak sedikit ya, karena kalau kita mencetak satu buah buku saja dengan halaman bukunya A4, halamannya sekitar 200 halaman. Kalau kita cetak sekitar 3000 eksemplar, ya paling tidak kita menyediakan upah cetaknya itu sekitar 30-an juta. Kalau saya biasanya kasih DP dulu. Setelah kita kasih DP, baru bukunya diproses. Kalau sudah selesai siap untuk dikirim ke distributor, maka kita bayar pelunasan. Saya sebenarnya malas ngutang-ngutang juga ya. Selagi bisa dilunasin segera, saya nggak mau ngutang. Saya lebih rela saya simpan dulu uang itu sampai terkumpul sejumlah yang kita inginkan. Nah, baru kita naik cetak gitu, baru kita cetak bukunya. Kita nggak mau berutang dan kita nggak mau minjam uang ke bank. Kalau kita pinjam uang ke bank, kita itu cenderung istilahnya memberi makan, kita menyuapi bank yang memberikan pinjaman ke kita itu. Mereka itu di otaknya itu hanya untung, nggak mau buntung mereka. Walaupun yang dibiayain itu rugi, tapi mereka tetap mau untung. Malah kalau bisa disita. Kalau kita ingin buka suatu usaha, dikumpuli saja dulu modalnya. Dikumpuli aja dulu modalnya. Baru setelah terkumpul, dimulai.
Gak usah langsung skala besar. Kalau misalnya kita mau berdagang, jualan aja dulu satu macam makanan. Misalnya kita mau bikin warung nasi, kita buat aja dulu kecil-kecilan. Menunya misalnya 2 macam aja, telur sama ikan lele misalnya, ya kan? Modelnya pun telurnya telur dadar atau telur rebus, sama ikan lelenya ikan lele goreng saja. Jual 10.000 satu porsi. Sayur kuahnya dibanyakkan, cabenya juga. Baik situ nanti kan ya, insya Allah kalau memang kita niatnya kuat dan berdoa sama Allah, insya Allah itu laku laris. Yang kita buka usaha itu harus ada rasa optimis ya, harus ada rasa optimis. Jadi kita lebih giat ya, dan sabar ya. Jangan nanti kita membuka usaha itu sebentar aja tutup. Ya, sementara demikian dulu guys ya. Kita sudah sampai di tujuan. Terima kasih sudah menemani. Ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.